kita fokus pada transformasi digital kesehatan yang salah satunya adalah tuntutan untuk adanya perubahan dari rekamedis manual ke rekamedis elektronik. Kita masih berpegang pada cetak biru transformasi digital kesehatan, ya, yang mayoritas strateginya sudah dituliskan di dalam buku ini. Bapak Ibu bisa unduh dan pelajari di Campus. Dalam panduan ini, kita cermati arah utama dari transformasi digital kesehatan tersebut terkait dengan topik yang sedang kita bahas, yaitu privacy dan security awareness, gitu ya. Karena nanti akan berbeda lagi kalau kita sedang membahas subtopik yang lain. Pada bagian A ini, kita melihat bahwa rekamedis elektronik kita itu adalah rekamedis elektronik yang terintegrasi. Artinya, ada kaitan, ada komunikasi antara satu RME di Vaskes dengan RME di Vaskes yang lain. Nah, ini menyebabkan tidak bisa Vaskes hanya berfokus pada pengembangan RME-nya masing-masing. Karena nantinya ada aspek integrasi. Nah, itu nanti memunculkan standarisasi dan sebagainya termasuk privacy dan security. Setelah terkumpulnya data-data tadi ke dalam satu wadah besar, ya nanti saya tunjukkan juga, maka RME, rekam medis elektronik, tidak sekedar disiapkan dan bukan disiapkan untuk menjadi sekedar gudang data, menyimpan data layanan kesehatan segitu gedenya dari seluruh Fasiankes di Indonesia, tapi disiapkan untuk menjadi bank data. Kalau gudang data tinggal nyimpan aja, ambil lagi, nyimpan, ambil lagi gitu ya. Tapi kalau gudang data, maka ada aspek pengolahan di dalamnya. Nah, untuk aspek pengolahan data rekam medis ini yang terkumpul segitu besarnya membentuk big data di layanan kesehatan atau healthcare big data, maka dibutuhkan satu teknis pengolahan data yang juga tidak bisa biasa-biasa aja gitu ya. Sehingga diputuskan dalam roadmap ini disiapkan big data analysis berbasis artificial intelligence. Oke, saya rasa kita sehari-hari sudah mulai terbiasa dengan penggunaan AI ya, artificial intelligence. Sadar nggak sadar, mungkin Bapak Ibu sudah pakai itu, artificial intelligence sehari-hari bahkan. Ya. Di bagian berikutnya, nah pada bagian B ini, kita lihat bahwa hal tersebut meliputi keseluruhan pasienkes. Tidak hanya rumah sakit, tapi rumah sakit, klinik, puskesmas, balai, laboratorium, apotek, bahkan sampai ke praktek pribadi. Nah, tentu secara bertahap ini akan eh, terus dikembangkan sehingga melingkupi seluruh aspek pasienkes tersebut. Teknologi yang cepat sekali berkembang membutuhkan kesamaan langkah dengan SDM. Nah, itu sebabnya mungkin salah satunya bagaimana Bapak Ibu di S2 Mars ini di UMY juga merupakan salah satu aspek peningkatan kapasitas SDM yang nantinya diharapkan akan mampu turut berpartisipasi ya, turut memberikan berkontribusi pada pengembangan RME di Indonesia ini. Jadi aspek SDM tidak bisa kita lepaskan. Nah, sebenarnya konsep privacy dan security awareness ini juga mayoritas adalah aspek SDM, Bapak Ibu. Ya. Di samping masalah IT dan manajemen, aspek SDM-nya ini yang sedang kita bangun aware-nya, kepedulian terhadap privacy dan security. Lalu satu lagi, bahwa layanan-layanan yang dikembangkan di Indonesia, layanan kesehatan di Indonesia, juga merangkul dan menyiapkan ya mengakomodasi untuk layanan telemedicine yang sekarang malah sudah dikembangkan menjadi telekesehatan dalam berbagai bentuknya. Mungkin salah satu yang paling umum adalah telekonsultasi, gitu ya. Seluruhnya wajib didokumentasikan dalam rekam medis. Itu sudah tercakup dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022 tentang rekam medis. Nah, ini juga jangan lepas dari pengamatan kita bahwa telemedicine merupakan salah satu pintu masuk data yang besar dan cepat
Dari perjalanan 2021 sampai 2024 pada buku panduan tersebut, kita akan fokus pada tahun-tahun 3 tahun terakhir, 22, 23, 24, ya. Berarti dan ini sudah disiapkan Bapak Ibu roadmap untuk 2025 dan seterusnya, ya. Tinggal nunggu launching aja. Beberapa fokus diantaranya kita bersiap untuk pengembangan big data yang terintegrasi, yang akhirnya akan dilakukan analisis berbasis AI. Pada tahun 2024 ini, maka konsep big data analysis tadi akan lebih diperluas lagi, ya, akan lebih diperluas lagi sehingga mencakup berbagai bentuk layanan yang tetap terintegrasi dalam satu konsep layanan kesehatan di Indonesia. Nah, ini berarti arahnya menuju ke sana, gitu. Sehingga kita tidak bisa lagi hanya sekedar fokus pada pasien kes kita masing-masing. Dengan berbagai perubahan yang cepat dan besar seperti itu, ada telemedicine, Internet of Things, ya, AI, Artificial Intelligence, Big Data, dan sebagainya, maka tidak cukup lagi Permenkes 269 2008 memayungi aktivitas pengelolaan rekam medis di Indonesia. Itu sebabnya diluncurkanlah Permenkes 24 pada tahun 22 tentang rekam medis. Nah, cukup banyak yang bertanya juga, kenapa bukan tentang rekam medis elektronik, Pak? Gitu. Nanti kita lihat pada pasalnya. Ya. Baik, Bapak Ibu. Pada akhir tahun 2023 kemarin, itu sudah digariskan bahwa RME diwajibkan untuk diaplikasikan di seluruh vaskes di Indonesia. Bukan hanya di rumah sakit ya, tapi batasan minimalnya meliputi use case atau cluster resource 1, yaitu tentang registrasi pasien dan diagnosis. Nah, itu aja dulu. Misalnya, lupa saya udah terlanjur sampai bagian-bagian lain. Ya, alhamdulillah gitu kan. Tapi bagi teman-teman yang lainnya yang cukup banyak juga menjelang akhir tahun kemarin itu, Pak, gimana ini? Kita mau apa nyanda waktunya dan seterusnya. Sampai akhir 2023 hanya cluster resource 1, registrasi dan diagnosis. Baru kemudian pada tahap-tahap berikutnya, kita akan bergerak menuju ke use case berikutnya. Prosedur medis, resep, laboratorium, ya, kemampuan menganalisis alergi, interaksi obat, kontraindikasi, edukasi, dan sebagainya, sampai komunikasi non-teks, misalnya radiologi. Nah, jadi bertahap Bapak Ibu. Kesempatan bertahap ini semestinya juga menjadi satu peluang untuk secara bertahap menyiapkan SDM atau manusia atau human yang terkait di dalamnya. Ya, kita-kita ini semua gitu ya ceritanya. Baik. Nah, dengan pemahaman arah transformasi digital kesehatan tadi, kita samakan lagi sekarang pengertian kita tentang si reka medisnya itu sendiri. Sehingga kita tidak simpang siur gitu ya. Menurut WHO, medical record is a compilation of pertinent fact. Reka medis itu kumpulan fakta yang saling terkait. Nah, jadi bukan sekedar cerita, tapi fakta yang saling terkait dari kehidupan dan riwayat kesehatan seorang pasien. Itu sebabnya isinya sangat individual banget ya. Gitu. Ini kalau orang sana bilang, reka medis itu isinya gue banget gitu. Itu ceritanya benar-benar tentang saya itu fakta. Sehingga rasa risih untuk dibaca orang dan sebagainya muncul di situ. Bahkan meliputi kondisi masa lalu, kondisi saat ini, dan seluruh layanan yang telah diberikan pada pasien. Rekam medis written by the health professional diinputkan, dibuat, diisi oleh tenaga kesehatan profesional. Ya. Ini kita bisa kembali menengok kepada undang-undang nakes kita, siapa sih yang termasuk dalam uh, tenaga kesehatan kita di sini, atau ke Undang-Undang Nomor 17 2023 yang lalu tentang kesehatan. Nah, itu pun masih ada batasannya bahwa hanya nakes yang berkontribusi dalam layanan kepada si pasien tersebut yang sebenarnya memiliki kewenangan untuk mengisi rekam medis. Padahal dalam keseharian kita juga mengalami dan melihat banyak nakes yang dalam tanda petik dibantu dalam menginputkan ke dalam rekam medis elektronik misalnya. Bahkan pada masa kertas juga dibantu dituliskan. Nah, konsep dibantu ini insya Allah kita semua yakin niatannya positif.
tapi jangan sampai nabrak ya, melanggar batasan-batasan hukum tentang bagaimana membantu menginputkan ke dalam rekam medis elektronik atau menuliskan ke dalam rekam medis kertas. Nantinya ini dikenal sebagai medical transcription dan petugasnya adalah medical transcriptionist. Ada aspek hukumnya, ada etika profesinya, ya, ada pendidikannya, pelatihannya dan sebagainya. Bukan sekedar seperti sebutan umum masyarakat itu mengatakan sekretarisnya Pak Dokter itu, misalnya gitu ya. Nah, bukan merendahkan sekretaris, tapi ini malah sekretaris plus gitu, karena berbagai aspek tambahan tersebut. Nah, konsep tadi oleh Institute of Medicine tahun 2003, IOM, dirumuskan. Jadi hal-hal penting tentang Electronic Medical Record apa aja sih? Satu, RMA itu suatu longitudinal collection, suatu metode pengumpulan data layanan kesehatan yang terus-menerus berkesinambungan, urut, dan runtut. Nah, ini penting Bapak Ibu. Ya. Jadi isinya diisi bersama-sama oleh berbagai SDM yang menangani pasien tersebut. Kan keroyokan ya, pasien itu dokternya aja mungkin lebih dari satu, belum yang bukan dokternya, misalnya itu. Semuanya mengisi, tapi semuanya akan menghasilkan satu longitudinal collection, satu catatan layanan yang terus-menerus, urut, dan runtut. Nah, ini konsep ini kalau kita bahas lebih lanjut, waduh, menarik ini ya, menarik berbagai aspeknya. Nanti mungkin lain kali kita bahas lagi. Semua yang masuk dalam RME harus bisa ditayangkan kembali. Semua yang masuk harus bisa keluar lagi. Atau immediate electronic access. Secara cepat dan tepat. Tapi bukan oleh setiap orang. Nggak setiap orang boleh. Hanya authorized user. Nah, kalimat ini sudah mulai ada aroma dari privacy dan security. Berarti hanya oleh orang tertentu dong, gitu ya. Tidak setiap orang. Kasarannya, bukan mentang-mentang saya dokter di rumah sakit ini, maka saya bisa membaca rekam medis pasien manapun di rumah sakit ini, walaupun bukan pasien saya. Nah, mestinya tidak, ya. Ada pengaturan tersebut, hanya authorized user. Oke, walaupun disebutkan semua yang masuk dalam RME harus bisa keluar tampil lagi, tapi juga dibutuhkan kemampuan RME untuk mengolah mulai dari data menjadi information, menjadi knowledge, menjadi wisdom. Nah, konsep tadi diharapkan RME kita bisa menjadi dan menghasilkan knowledge and decision support system. Ya, membantu pelaksanaan dari layanan kesehatan, baik support system management maupun support system klinis. Intinya Bapak Ibu sekalian, pengembangan RME harusnya bisa meningkatkan tiga hal. Ya. Untung ini sudah bukan pemilu ya, jadi saya bebas mengatakan 2, 3, 1. Ya. Harus bisa meningkatkan tiga hal, yaitu privacy, safety, efisiensi. Nah, quality, safety, efisiensi. Ya. Kualitas layanan, kualitas dokumentasi layanan, patient safety, efisiensi layanan, dan sebagainya. Model RME mungkin bisa beragam dan pasti beragam, tapi ada standarisasinya dan hasil akhirnya minimal bisa meningkatkan tiga hal ini, quality, safety, efisiensi. Oke, pada Permenkes 24 tahun 22 pasal 1 angka 1 disebutkan rekam medis adalah dokumen yang dan seterusnya. Sama dengan tadi ya, tidak masalah. Lalu pada berikutnya disebutkan rekam medis elektronik adalah rekam medis. Berarti hal-hal yang berlaku, prinsip-prinsip pada rekam medis, berlaku pada rekam medis elektronik. Ditambah hal-hal lain yang mungkin tidak ada di rekam medis kertas. Bedanya, rekam medis elektronik itu rekam medis yang dibuat dan menggunakan sistem elektronik. Berarti kita bersinggungan juga dengan hal-hal terkait sistem elektronik. Itu sebabnya kita tidak cukup hanya membaca, mempelajari, dan memahami aspek-aspek hukum yang terkait dengan kesehatan. Permenkes misalnya Undang-Undang Kesehatan itu jelas-jelas kesehatan. Tapi akhirnya kita perlu juga memahami regulasi terkait sistem elektronik.
Undang-Undang ITE, PP 71 tentang PSTE nantinya ya, bahkan Permen Kominfo gitu. Baik. Nah, Bapak Ibu, kita masuk ke konsep dari privacy dan security setelah memahami dan menyamakan persepsi dari rekam medis elektronik. Privacy disebutkan ini merupakan hak individu. Ya. Privacy itu hak individu, mungkin kelompok individu atau suatu komunitas untuk menentukan sendiri. Mereka mau nggak cerita tentang dirinya itu diceritakan. Gitu. Jadi saya mau apa tidak itu hak saya. Ya. Itu batasan privasi saya. Termasuk juga hak masing-masing tadi untuk mengetahui dan mengendalikan informasi. Saya mestinya punya hak untuk tahu cerita dan kondisi saya. Aneh dong, masa saya kok tidak tahu data-data tentang saya sendiri? Berapa HB saya yang diperiksa tadi, gitu ya misalnya. Jadi itu juga merupakan hak individu untuk tahu tentang dirinya, termasuk hak untuk mengendalikan, hak untuk mengendalikan siapa yang akan diberitahu. Oke, jadi privacy itu menghasilkan suatu kondisi, ya, menghasilkan suatu kondisi rasa aman dari campur tangan pihak lain. Rasa aman dari campur tangan pihak lain terkait dengan hal-hal pribadinya. Setiap orang punya hak untuk menjaga kehidupan pribadinya tetap pribadi. Everyone has the right to keep their personal life personal. Ya. Oh, tapi dia menceritakan kemana-mana, Mak. Ya terserah, itu pilihan dia berarti. Ya. Itu pilihan dia. Sebaliknya, bahwa tidak mau cerita juga pilihan. Setiap orang punya hak untuk menjaga kehidupan pribadinya tetap pribadi. Dengan kata lain, privacy bisa saya ringkas menjadi hanya pihak tertentu yang boleh tahu. Nah, pemahaman ini mestinya pelan-pelan akan membangun kewaspadaan dan kepedulian ya, bahwa privacy itu hanya pihak tertentu yang boleh tahu. Itu Bapak Ibu. Ya. Ini kaum-kaum kepoers dan sebagainya. Sebenarnya perlu paham betul ya antara privacy ini. Saya tahu yang saya perlu tahu. Hal-hal yang lainnya mana aku tahu. Gitu misalnya. Ya, tidak perlu tahu lah. Bagaimana dengan security? Security itu rasa aman dari bahaya dan ancaman. Rasa aman dari adanya bahaya atau ancaman. Baik bersifat fisik, administratif, ya, maupun teknis. Ya. Jadi tidak selalu harus bersifat fisik ya. Tidak selalu harus terancam karena dipukuli misalnya. Enggak juga. Baik fisik, ya, non fisik, teknis, maupun administratif bahkan. Kalau kita ringkas lagi, security itu suatu kondisi di mana aman dari gangguan manusia, hewan, dan alam. Maka dalam pembahasan security RME, kita akan membahas bagaimana RME ini aman dari manusia, hewan, dan alam. Seperti itu. Ya. Nah, nanti kita mengerucut hanya pada aspek privacy dan security-nya aja. Oke. Dari kedua lingkaran tersebut, privacy security, yang masing-masing memiliki aroma sendiri tadi itu, ada perpotongan yang ternyata di dalamnya adalah protection of personal information. Dalam bahasa kita kenal sebagai PDP, pelindungan data pribadi. Bukan perlindungan, Bapak Ibu ya, pelindungan. Pelindungan itu tata cara melindungi. Tapi kalau perlindungan itu tempat berlindung. Itu sebabnya Undang-Undang 27 tahun 22 tentang PDP, pelindungan data pribadi. Ya. Isinya tata cara melindungi dan seterusnya. Oke. Nah, dari sekian banyak hal yang terkait, pagi ini coba kita ambil beberapa saja, di antaranya standar-standar terkait dengan health data. Satu di antaranya adalah privacy and security standard. Ya. Contoh dari privacy dan security standard di sini
Saya ambilkan anonimisasi dan audit trail. Anonimisasi, kita sering mendengar kata anonim, tapi rupanya anonim itu bukan sekedar ditutup namanya, ya. Anonim itu bukan sekedar ditutup namanya, gitu. Banyak berita misalnya saja pejabat XYZ, ya, ditangkap KPK. Pejabat yang saat ini kepala daerah di, lah itu namanya bukan anonim, namanya XYZ, tapi disebutkan jabatannya kepala daerah di mana. Orang tahu kan. Nah, jadi anonim tidak sekedar menutup nama, tapi kalau kita lihat anonim itu menutup 19 variabel yang dimungkinkan untuk menelusuri siapa individu yang dimaksud. Ini 1 sampai 8, lalu 9 sampai 19. Nah, jadi banyak Bapak Ibu. Termasuk diantaranya nomor reka medis, misalnya ya. Di sini kita lihat bagaimana RME, reka medis elektronik kita, selayaknya disiapkan juga supaya bisa ikut menjaga anonimitas dari informasi di dalamnya pada saat dibutuhkan. Pada saat dibutuhkan. Karena bisa saja pada saat lain memang butuh tahu namanya, memang butuh tahu alamatnya. Tapi pada saat lain, enggak. Misalnya pada saat dilakukan pengambilan data untuk kebutuhan penelitian, katakanlah gitu ya. Entah penelitian kesehatan, penelitian dokter, pendidikan, pendidikan dosen, dan sebagainya. Maka ini contoh layar yang menampilkan informasi dari RME secara terpilih. Kalau memang dalam penelitian tersebut hanya dibutuhkan katakanlah 6 variabel setelah mengajukan izin mengambil data dan di ACC, maka akun dari peneliti tersebut mestinya bisa diatur hanya akan menampilkan 6 variabel dari reka medis sesuai variabel yang dibutuhkan untuk penelitiannya. Bukan seluruh informasi dari si pasien tampil semua, gitu misalnya. Ingat tadi ya, saya hanya tahu yang saya perlu tahu, gitu. Sehingga hal yang lainnya ditutup. Nah, bisa dengan tanda XXX tadi atau tanda lingkar-lingkar-lingkar gitu ya. Nah, silakan. Itu contoh penerapannya Bapak Ibu. Baik. Jadi penjagaan privacy dan security itu sudah harus dimulai sejak dari data didapatkan atau capturing. Sejak dari pendaftaran, ya, nanti penyimpanan datanya, pemrosesannya, penggunaan hasil processingnya, penayangan hasilnya dalam pelaporannya, bahkan pada saat memusnahkan data, tetap menjaga privacy dan security. Ya, ini udah nggak kepake, gitu misalnya, nggak apa-apa, nggak bisa. Tetap dalam proses pemusnahan pun privacy dan security dibutuhkan untuk penjagaannya. Ini contoh kondisi di suatu tempat, Bapak Ibu. Ini ada kebocoran data. Ya. Baik, ini contoh kondisi di suatu tempat. Ya, saya yakin ini bukan di pasien kes Bapak Ibu ya. Kalau kita lihat betapa crowdednya di tempat pendaftaran ini, ya, yang atas ini misalnya, sehingga seandainya satu pasien ditanya mau berobat apa, ke dokter siapa, sakitnya, keluhannya apa, misalnya gitu, maka mereka di sekelilingnya, depannya, belakangnya, sampingnya bisa ikut mendengar. Nah, itu juga perlu dipertimbangkan oleh Fasiankes bagaimana mengatur supaya tempat mulai dari pendaftaran ini sudah menjaga dan menjamin privasi. Belum lagi yang bawah ini, Bapak Ibu. Ya. Nah, yang bawah ini malah mungkin judulnya nobar ini, nonton bareng. Ya. Petugas ini memasukkan data dan sebagainya, pasien-pasien bisa ikut nonton bareng lagi apa. Padahal mestinya mereka nggak perlu tahu data itu data apa, data siapa gitu kan ya. Kadang-kadang kita sadar kita ternyata terlibat dalam kebocoran tersebut. Sekali lagi tidak ada niat membocorkan atau bahkan mencari tahu, tapi tahu dengan sendirinya karena kondisi situasinya seperti itu. Ya, ini contoh tampilan antrian Bapak Ibu. Dalam contoh tampilan antrian ini menyebutkan nama pasiennya siapa, menuju ke poli mana dan sebagainya. Ya, lalu orang akan tahu, oh itu yang berdiri namanya siapa.
sedang mau berobat apa. Ini kan ada hal-hal yang tidak perlu sebenarnya untuk ditampilkan dalam sistem ini. Ini juga masih sering kita temukan ya, perlu ditinjau ulang. Contoh berikutnya ini pengaturan lebih lanjut. Sudah ada antrian, misalnya nomor 34, sehingga yang dihadapi memang hanya satu, yang lainnya nanti dulu di belakang. Nah, dikaitkan dengan aspek kenyamanan informasi, maka foto-foto berikut ini akan lebih menjamin kenyamanan layanan, termasuk privacy dan security informasi dari masing-masing pasien. Secara tidak sadar kadang-kadang Bapak Ibu, kita menayangkan informasi tersebut, padahal mungkin tidak perlu. Ya. Ini contoh-contoh tempelan, gantungan, dan sebagainya. Bahkan kalau kita, insya Allah sih sekarang mudah-mudahan sudah tidak ya, walaupun kemarin-kemarin masih saya temukan juga itu. Kalau kita lihat, maka ini contoh, nah nempel di dinding di belakang tempat tidur pasien. Namanya, diagnosisnya, ada semua tuh. Termasuk yang di tempat tidur. Nah ini juga perlu menjadi kewaspadaan dan kepedulian dari kita semua. Baik, ini contoh berikutnya yang terkait dengan elektronik, Bapak Ibu. Bahwa kondisi ini juga berpotensi untuk menimbulkan gangguan. Bagaimana kalau konslet? Ya, sehingga menimbulkan kondisi gangguan sistem yang kita kenal dengan nama downtime. Ya, bagaimana kalau hanya downtime sebentar, lalu pulih lagi? It's okay. Tapi kalau misalnya agak lama gimana? Belum lagi kalau datanya sampai rusak juga karena gangguan ini. Padahal kondisi kabel seperti ini berpotensi yang lebih besar lagi, yaitu konslet kebakar. Nah, hal-hal seperti ini juga perlu menjadi pintu masuk untuk membangun awareness, ya, kesadaran terhadap hal-hal tersebut. Ini contoh di salah satu pintu ruangan rekam medis yang dilengkapi dengan uh, kunci sehingga hanya orang tertentu yang bisa masuk ke situ. Begitupun yang ini, ya. Hanya pihak tertentu yang bisa masuk, artinya menjadi tahu kondisi di dalam termasuk berkas-berkasnya. Ini juga bentuk dari penjagaan tadi Bapak Ibu, ya. Bukan mempersulit akses, tapi mengatur akses. Jadi, privacy dan security meliputi tiga lingkaran besar. People, process, teknologi. Ada referensi lain menyebutkan teknologi, manajemen, human. Nah, manajemen itu proses tadi, kebijakan, SOP, pelatihan, sosialisasi, pembekalan, itu semuanya proses atau manajemen. People ya human tadi. Terkait human atau aspek manusianya, maka menjaga supaya si manusia tadi aware, peduli, paham, dan ikut terlibat secara positif. Ya. Jangan dibalik, malah menjadi terancam. Tadi itu ya, menjadi waduh Pak Rano, di tempat kami sekarang mulai RMA, jangan-jangan nanti saya PHK lagi. Nah, itu. Sehingga tidak tidak menutup kemungkinan, bahkan memang sudah terjadi ya Bapak Ibu, ada kejadian sabotase, ya, kabel dipotong, hubnya hilang, gitu, ya, data tidak diinputkan dan sebagainya. Sabotase-sabotase tadi dilakukan oleh individu yang merasa terancam keberadaannya karena khawatir tergantikan oleh sistem. Nah, ini kan menjadikan ancaman terhadap sistem juga, ya. Ingat tadi kita ringkas bahwa security itu bisa kita pahami sebagai aman dari gangguan manusia, hewan, dan alam. Ya, alam itu bisa api, air, ya, debu barangkali dan sebagainya, bencana alam. Baik, Bapak Ibu sekalian, saya lanjutkan lagi. Ini waktunya tinggal mepet ya. Dalam Permenkes 24 tahun 22, dari beberapa hal yang dibahas di dalamnya, ada aspek kepemilikan dari rekam medis. Nah, kalau kita tengok di Undang-Undang Kesehatan nomor 17 tahun 2023, di pasal 4 disebutkan bahwa setiap orang berhak untuk ini dan itu, salah satunya berhak untuk memperoleh kerahasiaan data dan informasi kesehatan pribadinya. Nah, ini sejalan dengan konsep dari privacy tadi. Privacy itu hak individu untuk tahu tentang dirinya dan mengatur siapa yang akan diberitahu.
Ya. Dalam prakteknya ini saja juga masih sering terjadi penolakan. Wah, jangan dikasih tahu, Pak. Nanti kalau pasien tahu gimana dan seterusnya itu. Padahal itu cerita tentang si pasien. Pada bagian yang lainnya disebutkan di sini hal-hal itu, hal-hal pada ayat 1 tadi bisa tidak berlaku untuk kepentingan pendidikan dan penelitian, tapi secara terbatas. Ya, secara terbatas. Yang dimaksud secara terbatas baik untuk pendidikan maupun penelitian yaitu dengan tanpa membuka identitas pasien atau data yang dapat ditelusuri identitasnya. Nah, ini kan konsep anonimitas yang tadi kita bahas. Sekali lagi, bukan hanya nama pasien. Nah, pemahaman bahwa anonim itu bukan hanya nama, perlu juga ini. Bahwa ada 19 variabel. Sehingga pengembangan RME perlu juga disiapkan untuk mampu menganonimkan 19 variabel tadi secara terpilih sesuai kebutuhannya. Pada pasal 177 di bagian penjelasannya disebutkan ada kata rahasia kesehatan pribadi pasien. Dan di sini yang dimaksud dengan rahasia kesehatan pribadi pasien termasuk hal-hal yang tercantum dalam rekam medis si pasien tersebut. Ya. Oke, pasal 276 menyebutkan pasien mempunyai hak. Di antaranya adalah hak untuk mendapatkan akses terhadap informasi di dalam rekam medisnya. Ini disebutkan dalam undang-undang Bapak Ibu. Ya. Nah, artinya kita tidak bisa menolak hal tersebut. Jangan gitu ya. Jangan dikasih tahu atau dibatasi. Kalau kita baca di sini tidak ada batasnya. Tidak ada kata-kata pasien mendapatkan akses hanya sebatas resume medis misalnya gitu ya. Nah, tapi dalam pelaksanaannya tentu bisa kita atur pentahapannya. Tahap sekarang kita baru siap melepaskan resume medis. Mungkin oke. Tahap berikutnya layanan penunjang. Tahap berikutnya lagi dan seterusnya. Sampai akhirnya nanti pasien bisa mendapatkan akses keseluruhan informasi di dalamnya. Itu pun perlu disiapkan dulu. Ya, jangan-jangan dengan mengakses pasien menjadi salah paham lagi. Nah, artinya perlu ada penyamaan persepsi dan edukasi kepada pasien tentang isi rekam medisnya tadi. Di pasal 297 juga disebutkan tentang hal-hal terkait itu Bapak Ibu. Hak pasien mengakses sampai dengan kewajiban Pasienkes untuk menjaga keamanannya. Ya. Ini semuanya terkait privacy dan security di situ. Di Undang-Undang 29 yang sudah dicakup juga dalam Undang-Undang Kesehatan yang baru, disebutkan pasien memiliki hak untuk mendapatkan isi rekam medis. Dalam PP 47 2021 yang masih hangat juga ini baru 2021 ya, juga disebutkan ya, bahwa privasi dan kerahasiaan pasien itu dijaga dan pasien memiliki hak untuk mengakses isi rekam medisnya. Kalau kita cermati nggak ada batasan pada lembar apa atau bagian apa, ya kan? Oke, pada Undang-Undang 29 tentang praktek kedokteran yang lebih lalu 2004 dan sudah tercakup dalam Undang-Undang Kesehatan yang baru juga disebutkan aspek yang sama. Tuh, semuanya mengatakan hal yang sama Pak Ibu. Ya. Pada Permenkes nomor 13 tahun 2022 yang merupakan perubahan dari Permenkes 21 tahun 2020 tentang Renstra Kemkes periode 2020 sampai 2024. Ditegaskan di situ, rekam medis elektronik yang sedang kita kembangkan ini adalah rekam medis elektronik yang terintegrasi dan mendukung pertukaran data resume medis pasien antar rumah sakit. Nah, pertukaran ini kan berarti ada release of information, pelepasan informasi, dan ada health information exchange, pertukaran, tidak sekedar pelepasan, tapi ada pertukaran informasi. Nah, ini berarti perjalanan penjagaan privacy dan security-nya menjadi lebih jelas lagi ya Bapak Ibu harusnya. Oke. Data rekam medis seorang pasien selain disimpan di rumah sakit yang beri layanan, nantinya resume medisnya juga akan diupload ke server resume medis Kemenkes di cloud. Dan itu bisa diakses oleh si pasien itu sendiri atau oleh pasienkes lainnya dengan seizin pasien. Nah, konsep ini mungkin kita sudah berkali-kali melihat, mendengar, membahas, tapi pasien sendiri sebagai bagian dari warga masyarakat juga perlu pentahapan edukasi tentang hal ini, Bapak Ibu. Ya. Dengan Maaf, melihat itu, izin mengingatkan dokter, ya, waktunya tinggal 5 menit.
Alhamdulillah. Makasih, Bu. Dengan mengingat itu bahwa RME kita yang warnanya pink ini ternyata tidak berdiri sendiri sebagai RME di Fasiankes kita, tapi bisa terkait dengan sumber-sumber informasi yang kuning itu, ya. Basis data tentang farmasi dan alkes, basis data tentang SDM kes, pembiayaan kes, dan sebagainya. Membentuk satu data kesehatan. One Health Data Indonesia. Satu kotak pink dan kuning ini juga dikembangkan untuk terintegrasi, ya, dengan sumber data yang lainnya di luar kotak One Health Data, yaitu dengan perguruan tinggi, dengan TNI, dengan ABRI, dengan kepolisian, ya, lalu dengan Dukcapil, dan seterusnya termasuk asuransi, membentuk satu data Indonesia. Tuh, berarti data kita akan jalan-jalan ke situ, Bapak Ibu. Tapi ada pengaturannya. Ya, mungkin kalau kita bilang ngono ya ngono, ning ojo ngono kan gitu ya. Nah, tidak terus loss begitu saja juga enggak. Oke. Bagaimana dengan keamanannya sekarang? Kalau tadi kepemilikan dengan keamanannya. Permenkes 24 tahun 22 pasal 29 merangkup keamanan tadi menjadi tiga hal. Kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan. Atau sering disingkat teman-teman rekam medis itu menjadi CIA. CIA bukan Central Intelligence Agency, tapi Confidentiality, Integrity, Availability. Ya. Lalu Permen Kominfo 4 tahun 2016 menegaskan bahwa penyelenggara sistem elektronik atau PSE yang menyelenggarakan sistem elektronik strategis, bernilai tinggi, berpotensi membahayakan individu maupun negara dan sebagainya, wajib menerapkan SNI 27001. Sudah ada standarnya, yaitu SNI 27001. Terkait itu, PP 71 2019 tentang PSTE, penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik, menyebutkan bahwa sektor kesehatan adalah sektor yang memiliki data elektronik strategis, sehingga wajib dilindungi. Nah, ini kan aspek-aspek privacy security-nya juga ada payung hukumnya, Bapak Ibu. Ya, kenapa kita repot amat menjaga si informasi tadi? Gitu. Ini SNI-nya dan PDP-nya. Ya. Baik, berikutnya Kemkes sedang menggaungkan gerakan cyber hygiene. Kalau dulu kita punya PHBS, ya, pola hidup bersih dan sehat, mungkin ini kita sebut pola berinternet bersih dan sehat gitu ya. Nah, cyber hygiene. Bapak Ibu bisa lihat nanti di kemkes.go.id apa sih yang dimaksud dengan cyber hygiene dan meliputi apa saja, termasuk kebiasaan kita mengelola password. Ya, contoh saja, masih juga kita temukan ada satu ID dan password yang digunakan bersama-sama. Nah, itu kan kebiasaan yang perlu diluruskan kembali, gitu ya. Manajemen password tadi, termasuk bagaimana membuat password dan menjaganya. Ya. Bisa jadi Bapak Ibu punya lebih dari 2, 3, 4 kartu ATM barangkali ya, tapi semua passwordnya sama. Semua PIN-nya sama. Punya beberapa email, tapi semua passwordnya sama. Dan seterusnya. Nah, apa sih plus minus dari kondisi itu? Kesadaran dan kewaspadaan inilah Bapak Ibu yang perlu kita bangun sehingga menimbulkan kepedulian untuk beraksi. Ya. Oke, ini masih bagian dari security dari cyber hygiene, nanti bisa dilihat di handout ya Bapak Ibu ya. Dengan penggunaan gadget di masing-masing individu, maka kesadaran untuk unduh install setting yang terjamin juga perlu dibangun. Betapa ramainya eh, tipu-tipu postingan yang kalau diklik ternyata membahayakan. Kan gitu ya Bu ya. Hati-hati. Lalu terkait dengan akses. Terkait dengan akses, ini cyber hygiene men menyarankan untuk menggunakan multi-factor authentication atau MFA. Artinya tidak hanya satu kunci, tapi lebih dari satu kunci. Nah, apa sih? Satu, harus berbeda antara satu individu dengan individu lain. Tidak boleh bareng-barengan. Lalu ada autentikasi yang menyaring siapa yang boleh masuk ke dalam sistem. Disebutkan ada 4 metode autentikasi, silakan pilih minimal satu. Minimal satu. Ya. Apakah menggunakan PIN, password,
Apakah menggunakan semacam kartu barangkali, atau menggunakan sidik jari contohnya, atau melakukan sesuatu, mengangkat tangan, mengangguk, menggeleng, baru bisa lulus masuk ke dalam sistem. Ya, lebih baik lagi kalau lebih dari satu, gitu. Misalnya two factor authentication. ATM menggunakan dua Bapak Ibu, harus punya kartunya dan harus tahu PIN-nya. Nah, misalnya begitu, ya. Ini juga menjadi pertimbangan kita bagaimana RME nih. Ya, memang minimal satu, tapi yang manapun yang dipilih tidak menjamin 100% aman. Oke. Setelah masuk ke dalam sistem, maka hak menggunakan aktivitas sistem tadi juga dibatasi, disebut otorisasi. Ada user yang hanya boleh open dan read barangkali. Pasien misalnya hanya boleh membuka dan membaca, nggak bisa ngapa-ngapain. Tapi ada user yang lain bisa mengcopy, mendownload, mencetak, bahkan mungkin bisa meneruskan, mengirim, memforward. DPJP misalnya dokter, oh malah bisa mengedit kalau perlu, ya, memperbaiki, mengedit. Gitu. Nah semuanya diatur sesuai dengan kewenangan atau authorized user tadi. Ya kembali ke definisi awal tadi kan ya. Oke, dan satu lagi yang jangan lupa, seluruh aktivitas di dalam sistem tadi harus dipantau, didokumentasikan, dan bisa dilacak kembali atau disebut audit trail. Dan itu diatur dalam PP 71 2019 pasal 22 bahwa rekam jejak aktivitas RME wajib dimiliki oleh penyelenggara sistem elektronik. Ya, terutama akan dibutuhkan untuk kebutuhan pelacakan dan pembuktian. Audit trail sudah ada SNI-nya, Bapak Ibu, SNI 27789. Silakan bisa dicek di website BSN, Badan Standarisasi Nasional. Jangan lupa, semua data-data harus punya cadangan dan backup. Ya, teknis tentang cadangan dan backup juga ada aturannya. Silakan nanti kalau mau dibahas lebih lanjut. Oke. Demikian materi saya. Mohon maaf jika tergesa-gesa mengingat keterbatasan waktu, tapi insya Allah nanti bisa kita gali lebih lanjut pada sesi diskusi berikutnya ini.